Selamat tahun baru di 2025 ini. Saya percaya semua kita begitu antusias, bersuka cita menyambut tahun ini. Tanpa terasa kita sudah menginjak hari kelima. Ini adalah minggu pertama di tahun yang baru di 2025. Saya percaya bahwa kalau tahun 2024 yang lalu kita mungkin banyak kekalahan demi kekalahan. Kita mungkin lepas kendali, mungkin kita lepas harapan. Tapi di tahun ini yuk kita sama-sama bergerak bersama-sama mendapatkan itu lagi. Amin. Siapa yang setuju dengan saya bisa angkat tangan. Ada harapan baru di tahun 2025. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di tahun ini gereja berbicara dengan sebuah tema besar. Hidup yang berdampak melalui kebiasaan baik. Dan di minggu pertama ini kita mau berbicara tentang mengembangkan kebiasaan baik. Saudara, di depan saudara ada sebuah gambar di mana saya pernah mempunyai GPS yang belum pernah ada saudara punya. Karena kalau GPS yang sekarang di handphone banyak dapat didapatkan. Tapi pada waktu itu untuk mendapatkan GPS ini kita harus beli alat namanya GPS. Ada banyak merek pada waktu itu ada Garmin, TomTom dan sebagainya. Satu saat saya harus beli GPS ini untuk mengarahkan petunjuk kepada sebuah tujuan. Karena pada waktu itu saya harus pulang pergi ke Jakarta, saudaraku. Pada waktu itu belum ada tol Cipularang, saudara. Jadi saya harus lewat Puncak dan turun ke Jakarta, saudara. Persoalannya bukan dari Tasik ke Puncaknya. Tetapi persoalan saya adalah ketika turun dari Puncak masuk ke kota Jakarta dan sampai kepada sebuah tujuan saya. Saya seringkali lupa dan tersesat. Maka pada waktu itu saya berusaha membeli GPS ini. Dan kalau saya tidak lupa, pada waktu itu beberapa 3 bulan sekali itu harus di-upgrade, saudara. Karena waktu itu hanya provinsi-provinsi saja yang bisa diikuti. Jadi kalau waktu itu kabupaten itu belum bisa dengan cepat. Karena sinyalnya waktu itu orbitannya belum sampai di situ. Tapi saat ini GPS saudara bisa digunakan dengan mudah. Bahkan saudara sudah tahu tujuan pun saudara pasti pakai GPS. Satu saat saya pernah bawa kendaraan dengan anak saya. Anak saya tetap pakai GPS. Ci, Moy kan kamu sudah tahu tujuannya. Gak apa-apa Pi. Dan teman saya juga suka memakai itu. Pakai GPS walaupun tujuannya tahu. Loh saya tanya kenapa? Supaya tahu apa yang sedang terjadi di depan. Apakah di depan kita, di 10 kilo kita, 5 kilometer kita masih ada kendaraan yang kecelakaan atau dan sebagainya atau macet. Jadi kita bisa mengetahui jarak tempuh waktu yang kita akan dapatkan. Saudara, untuk mendapatkan rute yang terbaik, saudara harus ada di posisi yang tepat. Di posisi yang tepat. Nah, sore malam hari ini saya mau berbagi tentang sebuah tema. Posisi yang tepat untuk maju, saudara. Di posisi yang tepat untuk maju. Kenapa seringkali kita di waktu yang lalu mungkin kita merasa bahwa sepanjang tahun 2024 kita seolah-olah berjalan di tempat. Tidak bergerak maju. Hanya di tempat saja. Akhirnya kita capek dan letih. Akhirnya pengharapan kita pun akhirnya runtuh. Rontok. Karena apa? Kita berjalan di tempat. Kita mengeluarkan tenaga yang banyak. Tetapi kita tidak sampai sebuah tujuan. Kenapa? Karena posisi kita tidak tepat. Atau ada orang yang berjalan tapi berjalannya muter-muter terus. Berputar-putar. Tidak menemukan tujuan hidup. Sehingga apa? Kita capek, kita letih. Kenapa kita berputar-putar? Karena posisi kita tidak tepat, saudara. Saya pernah waktu itu, saudaraku, ketika saya gunakan GPS. Saya harus meminggirkan dulu mobil saya, saudaraku. Kenapa? Karena ketika saya paksakan terus ikuti rute GPS waktu itu karena terus browsing. Akhirnya saya tersesat-sesat, muter terus. Akhirnya saya capek, saudaraku. Apa yang saya lakukan adalah waktu itu saya meminggirkan mobil saya. Berhenti di pinggir. Kenapa? Karena saya sudah letih, capek. Kok ini enggak terus berputar-putar, tidak sampai kepada sebuah tujuan. Akhirnya saya berhenti di pinggir jalan, minggirin, parkirkan mobil. Dan saya set ulang itu GPS, saudaraku. Yang tidak secanggih zaman sekarang. Jadi putar dulu, berhenti dulu. Saya setting ulang, saya reset kembali. Setelah reset kembali,
ada tujuan yang dimulai. Akhirnya saya memulai dengan rute yang saya sudah mulai. Akhirnya saya bisa sampai di Tasikmalaya. Ketika saya kebingungan dengan kok bisa begitu ya. Akhirnya saya baca sebuah petunjuk pengumuman. Di situ ketika saudara memulai untuk rute tujuan, saudara dalam harus posisi terdiam. Kendaraan berhenti. Tapi kalau GPS Google Maps sekarang dengan browsing yang cepat, dia bisa merubah rute dengan cepat. Tetapi saudaraku yang kasih, posisi yang tepat itu membawa kita maju. Amin. Saya percaya di tahun 2025 itu bukan hanya saudara yang ingin maju. Saya pun pengen maju saudara. Saya tidak mau berjalan di tempat. Saya tidak mau berjalan berputar-putar. Tidak mendapatkan sebuah tujuan hidup. Saya percaya baik muda, baik tua, baik orang-orang yang banyak umurnya. Semua punya tujuan dalam hidupnya. Tetapi kita tidak mau berputar-putar. Oleh karenanya kita harus pada posisi yang tepat. Untuk apa? Untuk kita bisa maju. Karena kalau posisi kita tepat, kita bisa on track, maju dengan tujuan yang sama. Nah, pada malam hari ini kita mau belajar. Sebenarnya ayat ini sudah dibaca di minggu kemarin sama Pendeta Marga. Tapi kita baca, kita mau sorot lebih dalam lagi. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan 6. Berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat yang keempat, bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saya ada di tengah-tengah perkumpulan orang-orang benar. Orang-orang fasik itu di sana saudara. Di sana, di luar gereja. Tetapi saya ada di tengah-tengah saudara adalah perkumpulan orang-orang benar. Amin. Betul? Bisa ketuk dada saudara, aku adalah orang benar. Amin. Luar biasa. Kenapa? Karena kata firman Tuhan, berbahagialah orang. Apa kata firman Tuhan? Yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kata terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kata berbahagia itu diganti dengan kata diberkatilah orang yang dekat dengan Tuhan. Ternyata berbahagia sama dengan diberkati oleh Tuhan. Orang yang diberkati Tuhan, saudara, ternyata ada di posisi yang benar. Yaitu adalah yang pertama adalah ini, saudara. Next. Ya. Orang yang berbahagia itu tidak berjalan menurut orang nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan dengan pencemooh. Ini ciri-ciri, saudaraku, orang yang berbahagia. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tidak berdiri di jalan orang yang berdosa. Tidak duduk dan kumpul dengan pencemooh. Ternyata orang fasik itu dengan orang yang berdosa, namun tidak mengakui dosanya. Nah saudaraku, ada dua hal pada sore malam hari kita belajar. Di posisi yang tepat untuk maju itu di posisi mana? Saudaraku. Yang pertama adalah di sekitar komunitas atau teman yang baik. Jadi saudaraku, tahun yang baru itu memposisikan kita harus ada di sekitar komunitas atau teman yang baik. Teman yang baik itu akan selalu membawa kita untuk lebih maju. Saya suka dengan sebuah kata ini, kalimat yang saya tulis dalam sebuah perenungan saya. Kenali dan takarlah pertemananmu seberapa besar dampak buat hidupmu. Carilah teman yang membawa kepada hidup yang lebih baik. Orang
kalau kita punya teman, persahabatan, perkumpulan dengan orang-orang yang baik, itu membawa kita untuk lebih maju. Tidak membuat kita mundur, tidak membuat kita susah, tetapi membuat kita maju, saudara. Saudara mungkin paham, pergaulan yang buruk itu akan merusak kebaikan, perbuatan yang baik. Kemarin di minggu yang lalu saya mendengar pemarga bilang, kalau kita berkumpul dengan 5 orang penjahat, maka keenamnya adalah kita. Kalau kita kumpul dengan 5 orang penjahat, lama-lama kita menjadi orang yang keenam. Saudaraku, kalau saudara ingin diberkati Tuhan, ingin pada posisi yang tepat, saudara harus ada dalam pertemanan dengan orang-orang yang membawa engkau maju. Bukan berjalan di tempat, bahkan mundur saudara. Pencemooh, berbicara tentang orang-orang yang selalu koreksi dengan orang-orang di sekitar kita. Jelek-jelekin orang. Kita pernah ngerasain ada pertemanan di antara kita. Kalau ketemu dengan si A, topiknya ngomongin terus si A. Ngomongin besoknya si B. Semua yang diomongin itu jelek terus. Apa yang sudah rasakan? Seolah-olah dunia ini jahat semua. Tidak ada yang baik. Saya ngerasa saudaraku kalau saya ketemu dengan seseorang yang selalu berbicara hal-hal yang negatif. Kata-katanya pesimis. Seolah-olah masa depan itu sudah tidak ada. Orang di sekitar saya itu semua jahat. Karena apa? Karena kita ada di pertemuan. Orang-orang, perkumpulan orang-orang berdosa, pencemooh. Nah saudara, kalau saudara ingin maju, posisi saudara harus ada di sekitar komunitas teman yang baik. Supaya apa? Saudara dengan mudah, saudara bisa maju. Nah, malam hari ini kita mau belajar kepada siapa teman dan sahabat yang baik itu. Tentang Daud dan Yonatan. Ya, kita baca 1 Samuel 18 ayat yang ke-1 ayat sampai dengan ayat yang ke-4. Setelah ia selesai berbicara dengan Saul, yaitu Daud, jiwa Yonatan terikat dengan jiwa Daud. Yonatan mengasihinya seperti jiwanya sendiri. Daud dibawa oleh Saul pada hari itu dan tidak pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena mengasihinya seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya untuk diberikannya kepada Daud. Demikian juga baju perangnya sampai pedang, panah, bahkan ikat pinggangnya. Nah ini ciri sebuah persahabatan, pertemanan yang baik saudara. Ternyata ciri teman persahabatan yang baik saudara adalah orang yang mengikatkan kita dengan kasih Tuhan. Orang yang mau berkorban buat kita. Orang yang bisa menolong kita. Apa yang sedang kita butuhkan, teman kita ngerti saudara. Saudara di kisah Daud dan Yonatan, ketika Yonatan baru pertama kali bertemu dengan Daud dan dia mendengar pembicaraan dengan ayahnya Saul. Ketika Daud berbicara dengan Saul, cara berbicara Daud, cara berpikir Daud, itu membuat terpikat Yonatan kepada Daud. Ini loh teman gua, ini yang harus aku ikat perjanjian. Oleh karenanya hatinya, jiwanya terikat dengan Daud. Ternyata pertemanan itu biasanya terjadi karena cara berpikir sama. Itu cara berpikir sama. Biasanya juga Maha Bicara, kualitas hidupnya pun mirip-mirip sama, saudara. Saya nyadari saya punya komunitas bersepeda sama hobinya sepeda. Orang yang suka hobinya badminton kumpul dengan orang-orang yang suka badminton. Orang yang suka lari kumpul sama orang lari. Cara dan hobinya mungkin sama. Dan di sini ada sebuah pengertian yang hebat, yang luar biasa. Kita mau lihat bagaimana Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud. Membuat apa? Daud semakin maju. Daud semakin terkenal. Oleh siapa? Oleh Yonatan, saudara. Saudara mungkin mengabaikan seorang tokoh dalam hidup keberhasilan Daud, yaitu Yonatan. Anak dari Saul. Yang seharusnya ketika Saul turun dari tahta kerajaan, Yonatanlah yang menjadi raja. Tetapi apa yang terjadi? Justru Daudlah yang menjadi raja. Saudara dibaca ayat 4 mengatakan, Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya
untuk diberikannya kepada Daud. Coba, ini pertemanan, suatu yang hebat luar biasa. Yang mungkin saudara dan saya jarang dapatkan. Yonatan itu memberikan jubahnya. Kehormatannya sebagai anak raja. Diberikannya kepada Daud, saudara. Ada nggak teman yang seperti demikian? Dia berikan jubahnya untuk kita. Ternyata bukan hanya jubahnya yang diberikan. Apanya lagi saudaraku? Baju perangnya. Apalagi saudaraku? Pedangnya. Apalagi panah. Apalagi saudaraku? Ikat pinggangnya. Semua diberikan kepada Daud. Sejak itu saudaraku, kemanapun Daud berperang, Daud menang. Ketika Daud pakai pedang, pedang siapa yang pakai? Pedangnya Yonatan, sudah. Ketika Daud memanah, panahnya siapa yang dipakai? Yonatan. Ikat pinggang siapa yang dia pakai ketika dia bawa perang? Yonatan. Kalau saudara dan saya ada di posisi teman yang baik, yang mengikatkan diri ini dengan kasih, saudara bukan berjalan mundur, saudara. Pertemanan di posisi saudara itu semakin lebih maju. Tapi saudara, dalam pertemuan, perkumpulan itu, apakah saudara mendapatkan orang-orang yang seperti Yonatan dalam hidup kita? Seringkali kita sangat sedikit orang-orang yang demikian. Hanya ketika saudara dan saya menemukan seorang sahabat yang seperti Yonatan, engkau harus mengikatkannya. Dengan apa? Dengan kasih. Temukan orang komunitas di mana posisi saudara tepat ada di sebuah komunitas yang benar. Untuk saudara apa? Saudara lebih maju. Saya punya teman saudaraku, dia bercerita saya kalau ingin upgrade diri untuk melihat bisnis lebih maju, saya harus pergi dari kota Tasikmalaya. Saya harus pergi ke kota Jakarta, ke kota teman saya. Karena ketika saya ketemu dengan orang itu, perasaan terlalu banyak peluang-peluang yang harus saya raih. Saya bilang pergilah, temuilah orang itu. Karena ketika kamu ketemu dengan orang itu, sesuatu kesempatan-kesempatan itu selalu ada. Tetapi kalau saudara dan saya ada di sebuah pertemanan yang ngomongnya sesuatu hal yang negatif, pesimis. Saudara, masa depan itu seperti jauh di sana. Suram semua. Tetapi kalau saudara dan saya ketemu dengan orang-orang yang demikian, saudara punya antusias yang berbeda, betul? Hanya orang yang demikian yang membawa engkau maju. Di posisi itulah saudara bisa berjalan dengan maju. Ternyata saudaraku untuk mengembangkan kebiasaan baik dipengaruhi juga oleh karena pertemanan. Pertemanan itu saudara harus ukur. Seberapa besar engkau harus bisa berbicara dengan mereka. Saya jujur, saya sudah ngomong sama anak saya suka wanti-wanti. Karena anak saya sudah mulai banyak komunitas. Saya bilang, kamu harus mengukur pertemanan komunitas A, B, C, D. Sampai di mana kamu harus berbicara, sampai di mana kamu harus berhenti berbicara. Karena tidak semua komunitas itu membangun. Hanya ketemu untuk senang-senang saja, betul? Ada komunitas hanya bertemu untuk makan-makan doang, betul? Ada orang komunitas teman hanya untuk foto-foto, selfie-selfie, keluar main saja. Tidak dapat apa-apa, hanya senang saja. Ada saudara. Tapi dari semuanya itu saudara harus bisa mengukur. Di mana saudara harus ambil di posisi yang tepat untuk saudara maju. Temukanlah komunitas, teman-teman di sekitarmu untuk membawa engkau maju. Jangan mundur saudara, jangan mundur. Kalau mundur saudara akan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Saudara akan berjalan di tempat. Amsal 17 ayat 17 menegaskan lagi. Seorang sahabat itu menaruh kasih setiap waktu. Dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ada tahu saudaraku? Seorang sahabat itu menaruh kasih setiap waktu. Setiap saat saudaraku. Kalau punya hopeng sahabat yang baik. Di mana saja kita sedang kesusahan, itu sahabat itu selalu ada. Bahkan teman kita itu selalu memberi yang terbaik. Waktu, tenaga, uang dan sebagainya itu diberikan. Karena punya sahabat yang baik. Ternyata sahabat yang baik itu memberikan menaruh kasih setiap waktu. Dalam segala hal. Temukan orang yang demikian di tahun 2025. Untuk apa? Untuk saudara bisa maju, berjalan maju. Di posisi itulah saudara bisa berjalan maju. Poin yang kedua saudaraku.
Kalau pertama di sekitar teman-teman yang baik, yang kedua ada di dekat sumber hidup. Mari kita baca di ayat ini, saudara. Di ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya ulang, saudara. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Siapa yang suka dengan ayat ini? Saya paling suka. Posisi itu yang menentukan saudara dan saya maju. Di mana? Di dekat sumber mata air. Sumber mata air itu berbicara tentang sebuah kebenaran firman Tuhan. Ketetapan Tuhan, peringatan Tuhan, janji Tuhan di dalam sebuah kebenaran firman Tuhan. Gereja Tuhan sedang gencar-gencarnya dengan gedor. Saya suka ledekin Ibu Lucy. Saya nggak usah digedor-gedor, Bu. Saya sudah terbuka, saya bilang. Tapi ada orang yang perlu digedor-gedor. Orang yang tidak biasa baca firman Tuhan. Untuk apa? Dilatih baca firman Tuhan. Untuk apa? Saudara semakin mendekat dengan sumber air itu. Jangan engkau anggap enteng hal ini. Karena ketika saudara ada di dekat sumber air, saudara tidak akan mengalami panas terik matahari. Dan selalu berbuah pada musimnya. Kenapa? Karena akar-akarnya, kata dalam Yesaya, merambatkan ke batang-batang air. Terlalu dekat dengan sumber air. Kalau saudara dan saya dekat dengan sumber air, saudara tidak akan pernah mengalami apa namanya kekeringan. Daunnya tidak akan pernah layu. Dan selalu berbuah pada musimnya. Kenapa? Karena saudara dan saya ada di dekat sumber mata air. Di tahun yang baru ini, mari dekatkan lagi dengan Tuhan. Kalau tahun lalu saya dan saudara mungkin menjauh dari Tuhan, seolah kita semua sudah super bisa dan semua otomatis bisa terjadi. Tetapi tahun baru ini, di tahun 2025 ini, yuk semakin mendekat dengan sumber mata air. Karena semakin dekat dengan sumber mata air, engkau akan mengalami apa namanya berbahagia. Sudah. Kebenaran firman Tuhan itu sangat dekat di hidupmu. Tidak sulit engkau dapatkan. Kalau zaman dulu sebelum ada Android, handphone, segala macam, saudara harus baca Alkitab dengan buku Bible yang besar. Betul? Saudara sekarang kalau saudara mau baca firman Tuhan, lu pegang handphone, buka aplikasi Bible. Baca di situ. Bahkan yang hebatnya lagi aplikasi Bible, saudara bisa diajar, belajar maksud dari ayat itu. Terlalu banyak yang membuat engkau bisa bertumbuh dewasa. Terlalu banyak sumber mata air di dekat kita. Handphone saudara bisa gunakan. Saya ingat saudaraku, saya sedang mendisiplin baca Alkitab waktu itu. Pokoknya harus saya baca setiap hari 3 pasal. Suka atau tidak suka, gue makan 3 pasal. Saya baca firman Tuhan. Ngerti atau tidak ngerti, aku baca firman Tuhan. Terus baca firman Tuhan. Setiap pagi aku baca firman Tuhan. Setiap pagi ketika aku bangun pagi baca firman Tuhan. Ketika saya tidak di rumah atau di luar kota, dimanapun saya baca Alkitab. Baca firman Tuhan. Satu saat saya harus ada di negara Cina, saudaraku, dengan teman saya dari Jakarta. Di negara Cina susah ditemukan gereja, saudara. Jadi saya harus baca Alkitab. Firman Tuhan setiap pagi. Ada 8 hari kurang lebih pada waktu itu. Saya harus baca firman Tuhan. Dan sepuji Tuhan saya dibantu dengan handphone yang saya punya. Saya bisa baca Alkitab. Dalam pagi-pagi saya sudah baca. Teman saya masih tertidur, saya baca firman Tuhan. Saya renungkan firman Tuhan. Setelah sampai pulang di Indonesia, teman saya, Pian, kamu setiap pagi ngapain? Oh, saya pikir dia tertidur. Ternyata ada beberapa hari dia bisa dengar saya lihat saya baca firman Tuhan. Saya bilang saya belajar baca firman Tuhan. Untuk apa, saudara? Untuk mengisi hidup saya. Untuk mendapatkan sumber air hidup. Terlalu banyak, saudara, untuk saudara dapatkan pembacaan firman Tuhan. Apalagi dengan saudara baca gedor, saudara sedang diajar untuk baca firman Tuhan.
Ini di Kejadian pasal 5. Saudara baca firman Tuhan. Saya mendapat sebuah rema di penghujung tahun, saudara. Kenapa waktu itu saya ada di kitab Esra dan masuk di kitab Nehemia, saudara. Saya baca itu. Ketika saya baca, saya mendapatkan sebuah kata yang bagus buat saya dapat rema. Apa itu? Ternyata Esra dan Nehemia diberkati oleh Tuhan oleh tangan Tuhan yang murah. Ada kata tangan Tuhan yang murah. Oh, ketika saya dapat, saya garis bawahi sudah, stabilo lagi. Tebalkan lagi itu kalimat itu. Untuk saya pegang Tuhan tahun 2025. Aku ingin ada tangan Tuhan yang murah. Yang menaungi hidupku. Supaya apa? Aku terkaget-kaget dengan Tuhan. Supaya aku melihat perbuatan Tuhan yang besar terjadi dalam hidupku. Itu yang saya lakukan. Dan penghujung tutup tahun saya dapat selalu berkat daripada Tuhan. Saya tidak akan bagikan berkatnya karena takut saudara iri sama saya. Tapi intinya saudara, selalu baca firman Tuhan. Tangan Tuhan yang murah itu selalu menaungi kita. Nehemia berhasil dalam pembangunan rumah Tuhan, dalam pembuangannya. Karena ada tangan Tuhan yang murah. Bahkan Esther pun ada tangan Tuhan yang murah membangkitkan dia. Oleh tangan Tuhan yang murah, raja yang sebesar apapun berkemurahan atasnya. Saudara, ketika saudara dapat baca firman Tuhan, temukan sesuatu yang membuat saudara punya komitmen dengan Tuhan. Dekatlah dengan sumber mata air, maka engkau tidak akan pernah mengalami kekeringan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Maka saudara ada persamaan ayat yang kita mau baca dalam Yeremia 17 ayat ke-7 sampai ayat yang ke-8. Ini sebenarnya adalah ayat emasnya almarhum Yakub Kepas. Kalau doa pagi, ini ayat yang selalu dibahas. Kalau enggak ada pembicara yang berhalangan hadir, Om Pencong ini selalu baca ini. Ayat 7-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang diberkati. Tahun 2025, yuk kita mengandalkan Tuhan lebih lagi. Kenapa? Karena orang yang mengandalkan Tuhan itu disepertikan dengan pohon yang sama. Ditanam di tepi batang air, di tepi air. Yang akar-akarnya merambat ke batang air. Orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Itu seperti pohon yang demikian kata firman Tuhan. Diberkati. Oh, kalau dengar kata diberkati semua mau. Tapi posisi saudara harus ada di posisi dekat dengan mata air. Sumber air. Yuk semakin dekat dengan Tuhan. Semakin dekat. Kalau saudara ragu dengan apa yang saudara sedang hadapi, yuk taruh itu beban saudara sama Tuhan. Tuhan, aku khawatir tahun 2025 ini. Aku mau naruh itu sama Tuhan. Kenapa orang yang menaruh harap sama Tuhan? Itu seperti pohon yang ditanam di tepi air. Saudara punya ketakutan? Saya juga sama. Punya kekhawatiran. Tetapi kalau saudara baca ayat ini. Orang yang khawatir itu harus menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air. Yang tidak akan mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun yang kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Andalkan Tuhan di tahun 2025. Di posisi di mana saudara berada dekat dengan sumber air. Engkau andalkan Tuhan. Untuk apa? Engkau menemukan pertolongan demi pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Tidak ada satupun manusia yang bisa menentukan langkah hidupnya. Karena Tuhanlah yang mempunyai hari esok. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan.
Kita mau akhiri dengan sebuah ayat yang seperti yang saya mau bacakan dalam Amsal 3. Ayat 11 sampai 15. Hei anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberikan ajaran yang kepada yang dikasihinya. Seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat. Orang yang memperoleh kepandaian. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak. Dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Ternyata ketika saudara dan saya dididik Tuhan. Diperingatkan Tuhan. Itu seperti seorang bapa yang mengasihi anaknya. Jadi kalau saudara dan saya dididik sama Tuhan. Diingatkan sama Tuhan. Ditegur sama Tuhan. Saudara tidak boleh marah sama Tuhan. Artinya Tuhan masih sayang sama saudara dan saya. Kata Tuhan, berbahagialah orang yang dididik Tuhan. Jangan menolak didikan Tuhan. Didikan Tuhan itu membuat engkau mendapatkan sesuatu yang berharga dalam hidupmu. Melebihi mendapatkan perak. Bahkan emas sekalipun engkau mendapatkan itu dari Tuhan. Kalau saudara sudah mendapatkan dari Tuhan, saudara tidak bisa menghitungnya dengan materi apapun juga. Ingat, didikan Tuhan. Itu tandanya Tuhan sayang dengan saudara dan saya. Amin. Di awal tahun yang baru, di 2025, posisikanlah di posisi yang tepat untuk engkau berjalan maju. Di mana? Yang pertama, di sekitar teman-teman yang baik. Bukan perkumpulan-perkumpulan pencemooh, saudaraku. Tetapi ditemukan di sekitar, di teman-teman orang-orang yang baik. Yang membawa engkau maju, terus berjalan maju. Yang kedua, di sekitar, di mana dekat dengan sumber air. Dua hal poin ini, mari kita pegang di tahun yang baru. Modal buat kita berjalan dengan Tuhan. Untuk kita mendapat kejutan-kejutan yang daripada Tuhan. Saya mau kutip ayat yang Julius tadi pagi baca saudara. Karena ayat ini sebenarnya ayat yang selalu saya ingat di tahun yang baru saudaraku. Pemusik bisa nyiapkan lagu bersamamu Bapa. Mazmur pasal 65, saya tidak tertera di dalam PowerPoint. Mazmur 65 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh dengan air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah engkau menyediakannya. 11. Engkau mengaliri alur bajaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan engkau menggemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Dan jejakmu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menintik bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorak. Padang-padang rumput berpakaian kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Biarlah ayat ini akan tergenapi di sepanjang tahun ini. Saudara akan bersorak-sorai dan bersorak-sorai. Bersorak bernyanyi bagi Tuhan. Menyatakan kau Tuhan Allah yang baik. Bersamamu Tuhan. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri.